Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada episode ini kali ini saya juga masih ingin melanjutkan merespon menanggapi pertanyaan yang masuk kepada kami. Kali ini ada pertanyaan tentang rezeki. Penanya mengatakan bahwa rezeki itu kan katanya sudah diatur, sudah ditentukan, sudah ditakar kadarnya untuk si A berapa, untuk si B berapa. Allah yang menentukan. Tapi dalam kenyataan sering sekali kita menemukan kasus pedagang umpamanya dagangannya lebih banyak seretnya, tidak lakunya daripada lakunya. Dan itu berakibat mengganggu tentu saja perekonomian keluarganya. Dia kurang maksimal membiayai sekolah anaknya umpamanya, kurang maksimal membiayai nafkah keluarga buat istrinya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan gitu. Atau ada doakah tertentu gitu untuk mengatasi masalah itu? Nah, tanggapan saya begini. Yang pertama, kita tidak perlu membatasi rezeki hanya pada uang. Bahwa uang itu adalah rezeki, ya. Harta adalah rezeki, ya. Tapi rezeki jauh lebih luas dari itu. Kesehatan itu adalah rezeki. Ada orang sakit, uangnya banyak, gitu, uangnya berlimpah, tapi karena dia sakit, sehingga uangnya habis termakan untuk berobat. Nah, artinya kesehatan itu tidak dimiliki. Dia tidak memiliki rezeki kesehatan berupa kesehatan. Dia memiliki rezeki berupa uang, tapi tidak memiliki rezeki berupa kesehatan. Nah, artinya kalau kita ini pedagang yang kebetulan bernasib seperti yang ditanyakan tadi, lebih banyak seretnya daripada lancarnya, kita lihat kalau memang kita masih punya kondisi kesehatan yang bagus, masih bisa bekerja setiap hari untuk keluarga, itu sudah rezeki. Itu sudah rezeki yang bagus dibandingkan orang yang tidak sehat, orang yang mengalami sakit. Bayangkan kalau kita dalam keadaan rezeki yang tadi dianggap seret, pada saat yang sama kita juga sakit, bagaimana? Uang sudah sedikit, penghasilan sedikit, ditambah pula untuk mengobati sakit yang sedang kita alami, gitu. Tentu lebih parah lagi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kita tetap harus mensyukuri keadaan yang ada pada diri kita. Walaupun hasil berdagang kita sedikit, tetapi badan kita sehat, anak kita juga sehat walafiat, rumah tangga kita rukun-rukun, itu sudah rezeki yang besar yang harus kita syukuri. Semakin kita syukuri rezeki yang itu akan semakin menambah rezeki yang lain. Boleh jadi yang tadinya dagangan kita seret, tapi karena kita rajin bersyukur atas kesehatan kita, rajin bersyukur atas keadaan baik anak-anak kita, hubungan suami yang normal, yang bagus dengan istri itu juga disyukuri, itu bisa jadi akan berakibat menambah rezeki yang tadi kita anggap seret itu. Jadi pandai-pandai kita melihat sisi mana yang harus kita syukuri. Rezeki tidak hanya terbatas pada uang, gitu, tapi juga pada berbagai hal, termasuk kesehatan tadi itu. Yang kedua, memang ada anjuran, ada doa untuk memperbanyak atau membuat rezeki itu berkah. Jadi saya kira yang perlu kita garis bawahi di sini ini rezeki yang berkah, bukan yang banyak, gitu. Karena banyak kalau tidak berkah nggak ada gunanya. Tapi sedikit kalau penuh dengan keberkahan, itu jauh lebih berguna. Nah, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW antara lain, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang luas. Wasi'an di sini disebut kata luas, itu bisa berarti bersumber dari mana saja, atau kedua juga bisa kita infakkan, kita nafkahkan kemana saja, sehingga melebar, gitu. Tidak hanya rezeki yang dinikmati oleh kita dan keluarga kita, tapi juga rezeki yang bisa dinikmati oleh orang lain.
ada orang miskin yang lebih miskin dari kita di sekitar kita juga ikut merasakan. Itu rezeki yang luas. Nah, yang kedua kata Nabi, selain rizqan wasi'an juga ada rizqan halalan, thayyiban, mubarakan, yang halal, yang baik, dan yang mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Rezeki yang penuh dengan keberkahan itu adalah rezeki yang membawa kebaikan, baik bagi pelakunya, pemiliknya, atau bagi orang-orang atau lingkungan di sekitarnya. Tadi kita contohkan, ada orang sakit, uangnya banyak tapi uangnya habis untuk berobat. Nah, itu boleh jadi rezeki yang begitu tidak berkah. Tidak berkah. Jadi dia berharap bekerja mati-matian atau maksimal mengumpulkan uang, tapi tiba-tiba di hari tua uang yang sudah dikumpulkan untuk dinikmati hari tua itu harus habis karena badannya sakit, berobat sampai ke luar negeri dan lain-lain. Padahal ada orang yang sama, orang yang berbeda punya penyakit yang sama, kasus yang sama, dia merasa tidak perlu berobat ke luar negeri, tidak pernah terbayang sama dia berobat di luar negeri karena nggak punya uang yang sebesar itu. Tapi karena dia punya keyakinan, dia minum obat yang ringan-ringan saja atau merubah pola hidupnya sedikit demi sedikit lalu menjadi sehat. Nah, itu rezeki yang halal, yang berkah. Walaupun rezekinya sedikit, dia hanya beli obat yang mungkin hanya 2.000, 3.000, hanya 10.000, 50.000 dibandingkan dengan yang tadi berobat ke luar negeri yang mungkin menghabiskan sekian juta. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah jangan memohon yang banyak, tetapi memohonlah yang wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan. Wasi'an artinya luas. Luas itu bersumber dari mana saja dan kemudian juga dirasakan oleh orang-orang sekitar kita dampak positifnya. Yang kedua halalan, yang ketiga yang thayyib, baik, dan yang keempat adalah yang penuh berkah. Saya kira dengan memperbanyak doa itu ditambah dengan usaha yang gigih dan maksimal, mudah-mudahan keadaan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.